posisi apa kita nantinya dan jadi apa kita berikutnya. Ya. Nah, ini posisi existingnya sebagai gambaran saja. Kita masih punya 183 orang non jabatan fungsional akademis. Kita punya AA 224. Nanti Bapak dan Ibu akan menjadi tambah di sini. Kemudian kita punya lektor 121. Ini peluang ke sini masih. Dan kita lektor kepala cuma 26. Guru besar kita baru 1. Artinya institusi ini masih sangat membutuhkan. Ya, kalau ini kita anggap tadi teman-teman di sini kemudian 3 tahun S3 selesai, ya, berarti kan nanti bisa masuk ke lektor kepala ya, S3 ya, tadi kita lihat. Nah, itu mudah-mudahan ada dari yang di ruangan ini menjadi guru besar di Telkom University. Amin. Belum puasa loh, dan saya puasa. Mudah-mudahan doanya yang berpuasa itu dikabulkan Allah. Amin. Nah gitu dong, semangat. Udah doain kok, tenang aja. Gimana membawa mahasiswanya kayak tadi. Tadi saya lihat pas yang dari ITB waktu menjelaskan tentang bandul. Coba ada nggak dosen kita nanti yang mau kayak gitu? Atau yang punya planning kayak gitu? Coba menjelaskan bandul sampai seperti itu, teori bandul. Kira-kira kebayang nggak? Ada nggak mahasiswanya yang lupa? Coba. Kan lupa ingatnya mahasiswa tergantung bagaimana dosen menyajikan. Saya dulu guru matematika SMA itu pernah menjelaskan tentang sinus kosinus. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Karena dia bikin rumusan yang enak gitu. Yang dulu matematika itu sangat I hate math gitu kan. Tapi begitu beliau ngajar, itu dia mahasiswa. Murid-murid itu pada seneng. Ingat. Artinya apa? Proses belajar mengajar itu sekian % tergantung dari cara kita menyampaikan. Dan itu akan melekat di benaknya para murid-murid kita, para mahasiswa dan sebagainya. Kalau nyampainya aja nggak semangat, gimana mahasiswanya mau semangat? Kalau cara menyampaikannya tidak menimbulkan pertanyaan, tidak punya eager ingin tahu dari para mahasiswanya, gimana dia mau bertanya? Coba, orang bertanya itu kalau dia ngerti apa dia nggak ngerti? Coba, mahasiswa bertanya karena dia ngerti atau dia nggak ngerti? Banyakan mana? Nggak ngerti pengen tahu atau ngerti sedikit pengen tahu lebih jauh? Ngerti sedikit pengen tahu lebih jauh. Artinya ada rasa ingin tahu dari dia. Makanya dia bertanya. Jadi kalau mahasiswa di kelas nggak bertanya, yang harus introspeksi itu dosennya. Jadi kalau mahasiswa nggak lulus, berapa banyak mahasiswa yang nggak lulus? Yang bodoh itu mahasiswanya atau siapanya? Yang ngomong bukan saya loh ya. Selalu menghindar. Pertanyaannya seperti itu. Karena kita juga diskon tingkat kelulusan sekian %. Itu salah siapa? Kira-kira dosen-dosen kita pernah tanya nggak? Oh mahasiswaku yang lulus cuma sekian orang ya? Paling jawabannya anak sekarang bodoh-bodoh banget, kan? Ngapain aja sih mereka? Kebanyakan main game, kebanyakan dugem, kebanyakan apa? Pernah nggak dari sekian % pertanyaan itu tanya, apakah saya mengajarnya itu udah bener belum sih? Kok mahasiswaku tuh nggak ngerti-ngerti? Sing bodoh itu sopo? Kan pertanyaannya menjadi demikian. Tapi apakah introspeksi itu udah kita lakukan atau belum? Nah, ini tadi kaitan dengan S3. Kita punya skema
studi lanjut. Tadi yang 3 calon S3 yang sudah pendidik S3 itu ibu-ibu semua. Oh, bapaknya ada, berarti nambah 1, 4 ya? 1:3. Pertanyaan saya, dari ibu yang 3 sudah nikah belum? Sudah punya putra? Sudah. Kira-kira antara ibu dan bapak banyakkan waktu luangnya siapa? Ayo, kan? Kali kambing putih lagi. Bapaknya proyek katanya. Kan cari kambing putih lagi. Padahal kalau kita lihat pagi-pagi kita bangun di rumah, ibu bangun pagi ngapain? Coba. Facebookan bener kan? Ibu bangun tidur pagi Facebookan bener gak? Cek status. Buka dulu sih ya, tapi Facebookan nggak tahu. Ya, sementara bapak-bapak ngapain coba? Jadi imam kan? Coba deh kita lihat. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu bisa lebih ikut pendidik S3 duluan dari bapak-bapak? Jawab sendiri, nggak usah cari alasan. Bukan berarti bahwa nggak masa ibu loh ya. Gitu. Artinya kemarin juga banget pada saat kita S3, kita kemarin ya kumpulin yang sedang pendidikan S3, itu dominan juga ibu-ibu. Dan yang di depan kita ini, Bu Majida juga beliau sudah S3. Jangan tanya saya soalnya juga industri jadi nggak masuk ke situ. Baru sekarang pengen, awet nggak ya? Nah, itu. Artinya waktu kita sama-sama diberikan Tuhan 24 jam. Kalau saya dulu pernah punya atasan, dia bilang, Anda silakan minta apapun kecuali 1. Apa Bu? Waktu. Saya nggak pernah bisa ngasih waktu. Ya, memang betul. Waktu dari Tuhan ya. Sama, tapi kita 24 jam. Tapi kenapa yang lain bisa lebih optimal, kenapa kita tidak? Kan itu menjadi pertanyaannya. Nah, sekarang tadi memberikan peluang. Studi lanjut, apakah dibiayai sendiri atau pihak ketiga? Tadi dari yang sudah S3, itu biaya sendiri atau ada dari beasiswa dari institusi? Semuanya biaya sendiri? Iya Mbak? Kenapa? Biaya dari suami nggak apa-apa, itu tanggung jawab suami. Katanya kalau uang istri, uang suami itu ada hak istri. Alasan lagi parah, benar-benar. Ya, jadi gini, saya bertanya apa? Jangan sampai ada yang kita adalah S3 oleh institusi lain, sehingga tentu pada saat yang membiayai institusi lain, kita punya kewajiban terhadap institusi itu. Nah, kalau ini adalah biaya sendiri berarti bebas ya. Kita tidak punya ikatan harus mengembalikan atau apa. Karena jangan sampai kita dianggap Nah, jadi ada studi lanjut. Ini ada biaya sendiri, ada yang ini PID-nya perjanjian ikatan dinas. Jadi ada yang dibiayai oleh institusi. Kita, TMU, berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi YPT ini Yayasan Pendidikan Telkom. Ini ada beasiswanya, ada yang dalam negeri dan ada luar negeri. Nah, kalau yang studi lanjut biaya sendiri, ini ada yang dengan perjanjian ikatan dinas juga. Walaupun biaya sendiri kita bikin perjanjian. Kenapa? Karena kan mungkin aja ada yang sekian persen dari jam tugasnya lepas atau 100% lepas, tapi gajinya kan tetap kan. Nah, berarti tetap harus ada perjanjian ikatan dinas. Tapi kalau yang non PID, nah ini tanpa perjanjian, cuma di sini kita belum langsung mengakui, perlu tes penyesuaian dulu. Tapi kalau yang di sini langsung, karena pada saat melakukan perjanjian ikatan dinas, ini ada satu mekanisme komunikasi dan seleksi. Jadi nanti kalau teman-teman atau
Bapak Ibu ingin melanjutkan, tolong komunikasi. Karena sekarang yang jadi lagi hot isu itu adalah linearitas. Ya, jadi jangan sampai kita sudah masuk mengambil S3 tapi tidak linear. Itu nanti jadi nggak diakui. Nah, jadi proses komunikasi itu. Kita buka peluang baik ini maupun ini maupun ini. Tapi sebaiknya masuk ngambil ke sini atau ngambil ke sini, biar tidak melalui lagi jalur ini. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sekarang itu kita baru punya 59. Estimasi yang sekarang sedang sekolah, kalau 3 tahun lulus, tadi kan kata Pak Heru paling cepet ya, 3 tahun. Tahun ini kita akan panen 18 orang, tahun depan 17, tahun 2016 24, tahun 2017 itu 23. Itu berbasiskan yang saat ini sekolah. Berarti nanti ditambah ya, ditambah dengan 4 orang yang masih